Korban itu tidak mesti tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 juga nggak apa-apa. Paham ya? Nggak mesti tanggal 10, tanggal 13 nggak masalah. Kemudian di dalam pelaksanaan korban dianjurkan untuk mempertajam pisaunya. Jangan sampean agak tumpul pisau itu, sampean sodorkan untuk korban, jangan. Tajamkan, pastikan. Dan ingat, jangan sampai tunjukkan pisaunya di depan hewan korban. Kadang-kadang pisau itu aki kematan sapi, bukan kecil dibeli. Sapi membeli. Jangan, sembunyikan. Tutup mata. Tutup matanya. Ya, kalau umpamanya ada 2, 3 korban, jangan sampai melihat. Potong, tekan kuat-kuat. Hati-hati jangan sampai dia sebelum meninggal, sebelum dia mati, dia mengadu kepada Gusti Allah. Nabi Allah Yakub dipisahkan dengan anaknya Nabi Allah Yunus. Maksud saya Nabi Allah Yusuf. Yakub dipisahkan dengan anaknya Nabi Allah Yusuf. Gara-gara motong binatang di depan anaknya. Ayahnya dipotong depan anaknya. Hati-hati ya. Jangan sembrono. Kalau umpamanya motong 2 sapi, yang satu sudah dipotong, jangan diperlihatkan depannya teman-teman atau depannya orang tua, jangan. Habib, apakah boleh saya ini berkorban dengan sapi yang rondo? Oning rondo. Apa jangan betul? Radah. Wah, huruf kila, huruf nyambung. Huruf apa? Ya, huruf nyambung. Tidak ada apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Pokoknya sahabat TV, benar sahabat orang. Tidak apa-apa. Mungkin karena suaminya beli tahun kemarin, abang di TV-an, tidak apa-apa. Boleh. Ya. Kemudian cara untuk pemotongan daging itu yang baik. Nah, ini banyak orang tidak tahu caranya ini motong ini. Kadang-kadang main patok-patok, togel. Kalau bisa itu pertama itu dipotong ke persendian dulu. Dinak gelun. Selesai itu baru ya dipotong kecil-kecil. Gitu. Ya. Kisah dari kisah korban ini tidak bisa dipisahkan dengan kejadian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan juga kisahnya takbir. Jadi takbir ini terjadi kisahnya di zaman Nabi Allah Ibrahim, di mana pada waktu itu Nabi Allah Ibrahim ini bermimpi, di mana dalam mimpinya itu diperintahkan untuk menyembelih anak satu-satunya yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'ahu ya'sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'marun satajiduni minas sabirin. Nabi Allah Ibrahim dahulunya tidak punya anak dengan istri yang pertama.
Sarah setelah menikah lagi dengan istri yang kedua, Hajar, punya anak namanya Ismail. Kemudian setelah disampaikan bahwa dirinya bermimpi menyembelih anak yang bernama Ismail, Nabi Allah Ibrahim tidak langsung main potong begitu saja, tidak. Musyawarah kepada anak. Fandur mada tara. Bagaimana nak menurut sampean? Nah, itulah ya. Jadi sampean kalau ada sesuatu itu dengan anak itu jangan langsung diputusin, musyawarah dulu. Baik, jalan. Enggak baik, sudah. Jangan diteruskan. Kecuali sampai anak gadis. Melihat maslahah, anak sampean ini cepat-cepat dikawinkan. Anaknya tidak mau, tidak apa-apa. Anaknya itu tidak mau asal bapaknya setuju, jadi dikawinkan paksa nggak apa-apa, sah itu. Itu namanya mujbir. Karena melihat maslahah. Umpama begitu. Ya. Tidak mesti harus keluar dari omongannya. Ini dalam segi hukum. Kalau rondo ngomong, harus ada ucapan, mau tidak, gitu ya, ya, enggak, harus ada omongannya. Pada saat itu Nabi Allah Ibrahim menyerahkan, fandur mada tara, bagaimana nak menurutmu? Karena Nabi Allah Ismail ini adalah Nabi pilihan, Nabi yang telah diberikan kekhususiaan oleh Allah Subhanahu Taala. Ya, menjawabnya dengan jawaban yang indah dan membuat sejuk Nabi Allah Ibrahim. Qala ya bunayya fa'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan itu apa yang Allah Ta'ala wahyukan dalam mimpimu ayah, dan mudah-mudahan saya termasuk orang yang sabar. Loh Pak, suruh motong anaknya Pak. Sampean mong anak sakit bin pelengen Pak. Kadang-kadang sakit itu orang tuanya, bukan anaknya. Kalau anaknya enak tidur, orang tuanya yang gelisah. Kadang-kadang anak tidak kerasa, sakit nyaman tidur, minum obat. Ayah ibunya yang tidak bisa tidur. Ya, mungkin mau jadi anak roh, cek durhaka korek sepuh, hati-hati. Proses penyembelihan pun dilaksanakan. Tepatnya tanggal 10 Dzulhijjah. Berbagai macam tantangan, halangan yang dihadapin oleh Nabi Allah Ismail, tapi Nabi Allah Ismail tidak mengubah sedikit pun niatnya. Singkatnya, pada saat dirobohkan, ini pisau sudah dekat dengan leher Nabi Allah Ismail, ditekan kuat-kuat, Allahu Akbar. Ternyata pisau belum mampan Pak. Nabi Allah Ismail tidak mampan dipotong. Artinya belum dapat izin dari Allah. Kaget Nabi Allah Ismail Ibrahim. Wahai pisau, bagaimana mungkin kau ini kok tidak tajam? Padahal aku sudah tes, menghantam batu dan segalanya hancur. Kata pisau, saya belum diizinkan ya Ibrahim oleh Gusti Allah. Singkatnya, pada saat yang kedua dipotong lagi, tidak mempan.